Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-26 dengan judul Pertempuran Terakhir Antara Dua Benua. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin merobek perlindungan Sekte Dao Iblis dan mengangkat pedang Yin, perang di benua Banteng Surgawi mencapai puncaknya. Perang yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun telah menyebar lebih jauh seiring berjalannya waktu. Puluhan juta kilometer wilayah dilanda perang. Perang ini telah mempengaruhi sebagian besar benua Banteng Surgawi. Sejumlah besar pembudidaya benua setan hijau telah melintasi Laut Pil yang kosong dan memasuki benua Banteng Surgawi di bawah kepemimpinan pembudidaya langkah ketiga dan bahkan para mulia. Banyak lapisan perlindungan benua Banteng Surgawi telah runtuh, dan mereka telah dibantai menjadi intinya. Para pembudidaya benua Iblis Hijau telah membentuk dua pasukan dan telah mengepung Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung untuk pertempuran terakhir ini. Dua dari tiga leluhur Golden Exalt dari benua Iblis Hijau berkumpul di luar Sekte Jiwa Agung. Adapun Guiyi Sekte, ada banyak yang mulia memimpin pembudidaya benua Iblis Hijau dalam pembantaian. Pertempuran ini hanya berlangsung selama 100 tahun, tetapi intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari kedua benua telah mati. Para pembudidaya langkah ketiga telah jatuh, yang mulia telah jatuh, dan terlalu banyak pembudidaya biasa telah jatuh. Namun, selama perang antara dua benua ini, beberapa orang tanpa nama bersinar seperti bintang dan menjadi terkenal di kedua benua, atau mereka yang sudah terkenal menjadi lebih kuat dalam perang ini. Di sisi benua Banteng Surgawi, Yun Yifeng adalah orang seperti itu. Dia telah membunuh banyak pembudidaya Green Devil Kontien dan mencapai tingkat kultivasi yang tinggi dengan Eight Blade Soul Slicer untuk membuat dirinya terkenal. Beberapa bulan yang lalu, dia meninggalkan kuil Kalajengking dan kembali ke benua Banteng Surga untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Selain dia, Tang Jia dan Edge Cloud juga menjadi terkenal karena baju besi jiwa Banteng Surgawi. Beberapa orang dari Sekte Jiwa Agung telah bangkit juga dan menjadi cahaya paling terang di samping leluhur tua. Benua Iblis Hijau juga memiliki pembudidaya seperti ini, seperti Void Cloud, yang telah dibunuh Wang Lin 2 kali. Tubuh aslinya masih berada di benua Banteng Surgawi, karena Wang Lin hanya membunuh avatarnya. Kultivasi pedang Void Cloud luar biasa dan telah menarik perhatian semua orang di sini. Di bawah Void Cloud, ada beberapa orang lagi, dan bersama dengan orang-orang yang bangkit di benua Banteng Surgawi, kurang dari 20 orang ini sekarang menjadi pemimpin perang ini. Seolah-olah tujuan dari pertempuran ini adalah untuk menyoroti kemuliaan kurang dari 20 pembudidaya ini. Perang ini terus dilakukan oleh Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. 16 pembudidaya dari kedua sisi melepaskan kekuatan penuh mereka seolah-olah medan perang adalah panggung bagi mereka untuk tampil. Wang Lin masih berada di dalam Sekte Dao Iblis. Wang Lin tidak ingin menunjukkan dirinya, dia hanya ingin balas dendam, tetapi dengan melakukan ini, dia mengungkapkan cahayanya sendiri. Jika ada yang memperhatikan perang antara dua benua, mereka pasti tidak akan mengabaikan Wang Lin. Apa yang dilakukan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 16 orang jenius itu, dia benar-benar menekan mereka. Dia melompat ke udara dan mengangkat pedang Yin di tangannya. Di belakangnya, tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur juga mengangkat pedang Yin mereka dan menebas lelaki tua berjubah emas yang masuk dan lelaki berjubah merah. Ketiga sosok itu brilian di bawah matahari dan langsung mendekat. 3 raungan yang menghancurkan surga menggantikan semua suara di dunia dan menyerap perhatian penuh dari 30.000 pembudidaya di bawah. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Pertempuran ini akan membuat Wang Lin terkenal di benua astral abadi. Pertarungan ini akan membuat nama Wang Lin terangkat di benua astral abadi.
Melawan dua Void Tribulan Exalt saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Mereka benar-benar Void Tribulan Exalt, dan meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi Golden Exalt, mereka masih Void Tribulan Exalt yang menakutkan yang semua orang kagumi. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada 7 warna Celestial Sovereign. Salah satu dari mereka bisa saja membunuh 7 warna Celestial Sovereign semudah mengeluarkan sesuatu dari saku mereka. Hari ini, keduanya menyerang sekaligus, jadi bagaimana mungkin pertempuran ini tidak mengejutkan semua orang? Yin Blade menyapu dan langsung mendekati pria berjubah emas itu. Gemuruh-gemuruh bergema saat pedang yang ditutupi energi Yin bertabrakan dengan lelaki tua berjubah emas itu. Orang tua berjubah emas itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia membuang semua hartanya. Semua harta karun ini mengeluarkan aura yang kuat, dan pada saat yang sama, dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia menggunakan mantra terkuat yang dia miliki sebagai seorang kultivator Void Tribulan. Golden Metal Dao. Saat dia meraung, cahaya keemasan mengelilinginya, membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Dia tampak seperti surga pertempuran yang harus dihormati. Iblis kekuatan besar. Raungan kedua datang dari cahaya keemasan. Gas hitam muncul dan mengelilingi cahaya keemasan untuk membentuk dewa iblis yang lebih besar. Dewa iblis tampak garang dan mengenakan baju besi yang terbuat dari kabut hitam yang mengeluarkan aura penghancur, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Itu membentuk kepalan, yang menyebabkan suara letupan bergema, dan bertabrakan dengan pedang Yin Wanglin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Pedang Yin Wanglin bertabrakan dengan dewa iblis. Pisau Yin Wanglin berisi kultivasi penuhnya, jadi itu memotong tangan dewa iblis seperti dia sedang memotong kertas. Tidak ada perlawanan saat pedang itu memotong semua harta, melalui lengan dewa iblis, dan melalui tubuh dewa iblis, mendarat di tubuh emas lelaki tua berjubah emas. Cahaya keemasan bergetar dan orang tua di dalam batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dewa iblis di sekitarnya dipotong setengah oleh pedang Wanglin seolah tidak bisa menahan sama sekali. Dewa iblis runtuh dan cahaya keemasan bergetar. Tubuh sejati 5 elemen Wanglin ditutup dengan pedang Yin dan menebang cahaya keemasan di sekitar lelaki tua itu. Cahaya keemasan bergetar dan meledak dengan suara cermin yang runtuh. Cahaya itu hancur berkeping-keping, menampakkan lelaki tua berjubah emas, yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ketakutan dan kengerian di mata lelaki tua berjubah emas itu digantikan oleh petir Yin Blade. Guntur bergemuruh saat esensi guntur Wanglin ditebang dengan Yin Blade. Dengan potongan ini, guntur Yin Blade bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan melintasi leher lelaki tua itu. Darah menyembur keluar saat kepala lelaki tua itu terpotong dan jiwa asalnya roboh ke pedang. A Void Tribulan Exalt meninggal seperti ini. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi 30.000 anggota Sekte Dao Iblis untuk bereaksi. Penatua yang mereka hormati, yang memiliki kekuatan menembus surga, kepalanya dipotong dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Saat lelaki tua itu meninggal, lelaki berjubah merah itu mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan pupilnya menyusut. Dia ketakutan keluar dari akalnya, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur seperti orang gila, mencoba pergi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan Sekte Dao Iblis, tidak ada yang lebih penting dari hidupnya sendiri. Namun, berpikir untuk kabur sekarang sudah terlambat. Sebenarnya, saat Wanglin merobek formasi kabut, melarikan diri bukan lagi pilihan bagi para pembudidaya di sini. Wanglin berbalik dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari pecahan pedang Celestial Ancestor. Cahaya keemasan melesat langsung ke arah pria berjubah merah yang melarikan diri.
Meskipun pria ini adalah Void Tribulan Exalt, dia masih akan ditekan oleh mata Wang Lin. Ketika tatapannya menyapu pria berjubah merah itu, hati pria berjubah merah itu bergetar seolah-olah pedang telah menembus jantungnya. Pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Seluruh langit iblis Dao Sekte menjadi gelap, lalu telapak tangan raksasa muncul di langit dan menabrak bumi. Telapak tangan ini memiliki 9 jari. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah merah itu menjerit menyedihkan. Dia mundur seperti orang gila saat dia membentuk segel dan menggunakan semua mantranya. Pada saat yang sama, 30.000 pembudidaya di bawah tersebar seperti orang gila meninggalkan bayangan telapak tangan. Namun, telapak tangan raksasa 9 jari menutupi sebagian besar sekte Dao Iblis. Tidak hanya ada satu telapak tangan. Setelah itu, 2 telapak tangan raksasa mengikuti. Satu berasal dari tubuh sejati 5 elemen, sedangkan yang kedua berasal dari tubuh sejati esensi petir. 3 cetakan telapak tangan yang dipenuhi dengan aura penghancur mendekati pria berjubah merah itu. Tubuh pria itu tertutup kabut merah dalam jumlah besar. Kabut berubah menjadi 2 lengan besar dan naik seolah-olah akan menopang langit. Episode ke-27, dengan judul Dekrit Kekaisaran tiba. Langsung ke dalam alurnya. Kedua lengan yang dibentuk oleh kabut merah tampaknya mengandung kekuatan tanpa akhir dan telah membunuh banyak pembudidaya untuk membuatnya terkenal. Namun, menghadapi telapak tangan Wang Lin, mereka hancur seperti kayu layu. Saat kedua lengan menyentuh telapak tangan, mereka segera roboh. Jejak telapak tangan pertama dengan cepat turun dan menyentuh kabut merah di sekitar pria berjubah merah. Kabut tersebar dan pria berjubah merah di dalamnya meraung dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia mengangkat tangannya untuk bertabrakan dengan telapak tangan sekali lagi. Tubuh darah iblis Dao. Ekspresi pria berjubah merah itu galak dan menunjukkan sedikit kegilaan. Darah keluar dari 36.000 pori-pori di tubuhnya dan menutupinya untuk membentuk tubuh darah. Ada aura iblis Dao yang sangat murni yang berasal dari tubuh darahnya. Tangan kirinya berisi Dao dan tangan kanannya berisi setan. Saat lengannya didorong keluar, cetakan telapak tangan pertama roboh di hadapannya. Ketika telapak tangan roboh, pria berjubah merah itu mengeluarkan darah. Tetapi darah itu segera diserap olehnya. Dia mundur beberapa langkah dan telapak tangan kedua mendarat. Rambut pria berjubah merah itu tersebar dan dia sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya yang tersisa adalah keengganannya untuk mati dan rasa gila. Kakinya mulai layu dengan cepat dan darah serta dagingnya mulai bergerak. Semua daging dan esensinya sepertinya berkumpul di pelukannya. Lengannya tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat, membuat pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin pernah melihat Big Head menggunakan mantra semacam ini sebelumnya, tapi itu tidak sehebat pria berjubah merah itu. Tidak hanya kakinya yang layu, tetapi bahkan tubuhnya pun layu. Semua daging dan darah berkumpul di lengannya dan menabrak telapak tangan kedua di langit. Gemuruh menggelegar mengguncang dunia. Cetakan telapak tangan kedua yang dibuat oleh tubuh sejati 5 elemen bertabrakan dengan pria berjubah merah. Sidik telapak tangan roboh dan tubuh pria berjubah merah itu bergetar. Dia terus melangkah mundur, dan lengan kirinya meledak menjadi kabut darah. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Saat telapak tangan ketiga menutup, dia mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia ingin bertarung. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju telapak tangan ketiga. Jiwanya mulai terbakar dan jiwa asalnya mengeluarkan aura yang merusak. Pada saat hidup atau mati ini, dia memutuskan untuk membakar hidupnya dengan imbalan lonjakan kekuatan. Tingkat kultivasinya meningkat dari Void Tribulan Exalt seperti orang gila saat dia membakar kekuatan hidupnya. Ketika telapak tangan ketiga ditutup,
budidayanya melompat ke Golden Exalt. Saat dia menjadi Golden Exalt, cetakan telapak tangan ketiga bertabrakan dengannya dan gemuruh menggelegar bergema. Jejak guntur-guntur runtuh, tapi ini hanya guntur biasa, bukan guntur pembantai. Setelah jejak telapak tangan tersebar, pria berjubah merah itu terlihat gila. Tubuhnya sangat berantakan, tapi dia tidak mati. Dia menatap Wang Lin dan tahu dia hanya memiliki 10 nafas tersisa untuk hidup. Setelah 10 napas, dia akan mati, dan Wang Lin tidak perlu melakukan apapun. Namun, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bahwa kematian adalah harga 10 napas dari kekuatan Golden Exalt untuk membunuh Wang Lin, yang telah memaksanya masuk ke dalam situasi ini. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang Wang Lin. Mati. Dia mengeluarkan raungan sengit yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mendekati Wang Lin pada napas kedua. Wang Lin tidak mengelak, dia hanya dengan dingin menatap pria berjubah merah itu. Kamu memenuhi syarat untuk menggunakan 70% kekuatanku. Wang Lin bergumam saat pria berjubah merah mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan Yin Blade ditarik. Matanya bersinar dan tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur menyatu dengannya. Lalu dia meninju pria berjubah merah itu. Pukulan ini adalah 70% dari kekuatan Wang Lin. Pukulan ini adalah perpaduan dari Dao kuno dan kultivasi Void Tribulan, dengan vena surgawi melepaskan 70% dari kekuatannya. Pukulan itu tampak tidak berdaya, tetapi itu menyebabkan dunia berubah warna dan bergetar. Kekosongan di antara mereka berdua terdistorsi dan riak bergema. Pukulan Wang Lin sepertinya melebihi ruang dan waktu saat mendarat di dada pria berjubah merah itu. Tubuh pria berjubah emas Exalt bergetar. Dia mengungkapkan senyuman pahit saat tubuhnya meledak. Dia masih memiliki 7 napas kekuatan Golden Exalt, tetapi tidak perlu menghabiskan waktu itu. Saat dia meninggal, pria berjubah merah itu jelas tahu betapa kuatnya Wang Lin. Dia bukan tandingan Wang Lin. Meskipun dia telah membakar jiwa dan hidupnya, dia masih bukan tandingan Wang Lin. Apakah ini Golden Exalt? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, tetapi dia merasakan betapa kuatnya Golden Exalt. Ketika pria berjubah merah itu meninggal, 30.000 pembudidaya dan puluhan pembudidaya langkah ketiga berpencar untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin telah menyegel Sekte Dao Iblis, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Wang Lin berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia memandang danau di tengah sekte dan pulau di danau. Kamu tetap tidak akan menunjukkan dirimu. Kata-kata Wang Lin bergema seperti guntur, tetapi tidak ada suara yang keluar dari danau. Apakah Anda mencoba menerobos? Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia muncul di sebelah kultivator langkah ketiga dari Sekte Dao Iblis. Jarinya digesek dan kepalanya terbang. Kalian semua seharusnya tidak bergabung dengan Sekte Dao Iblis. Wang Lin berbalik dan melangkah pergi. Dia muncul di depan kultivator langkah ketiga lainnya, dan saat orang itu melolong, jarinya menembus dahi orang itu. Pada saat yang sama, segel di sekitar Sekte Dao Iblis bergemuruh. Segel di sekitar sekte menyusut dengan cepat. Setiap pembudidaya Sekte Dao Iblis yang menyentuh segel mati. Karena Wang Lin mengatakan dia akan menghancurkan sekte itu, dia akan menghancurkan sekte itu. Tidak ada satupun anggota yang diizinkan melarikan diri. Wang Lin dengan acuh tak acuh bergerak dan membunuh lusinan pembudidaya langkah ketiga itu satu persatu. Dia berdiri di tepi danau yang setengah kosong dan memandang pulau itu. Jeritan memasuki telinganya saat 30.000 pembudidaya iblis Dao Sekte meninggal. Jeritan menyedihkan ini terus bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga jantung dari Master Sekte Devil Dao Sekte, yang masih dalam budidaya pintu tertutup.
Ekspresi Master Sekte Iblis Dao Sekte terdistorsi. Matanya merah, tapi dia terus bertahan. Dia tidak berani pergi. Dia tidak berani. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh lelaki tua berjubah emas itu dan melihat lelaki berjubah merah itu mengorbankan hidupnya sendiri untuk mencapai kultivasi Golden Exalt. Namun, yang membuatnya gemetar adalah pukulan Wang Lin. Pukulan yang tampak sederhana itu langsung membunuh Golden Exalt. Master Sekte Iblis Dao Sekte telah mendewakan ribuan kali untuk melihat apakah dia bisa selamat dari pukulan itu. Setelah melakukannya lebih dari 1000 kali, dia meninggal 50% dari waktunya. Namun, ini hanya 70% dari kekuatan Wang Lin. Setelah Wang Lin menggunakan kekuatan penuh, konsekuensinya sangat jelas. Terlebih lagi, Master Sekte Iblis Dao Sekte dengan jelas tahu bahwa Wang Lin masih memiliki baju besi jiwa banteng surgawi. Wang Lin bahkan belum menggunakan armornya. Aku tidak bisa keluar. Saya telah melaporkan masalah ini di sini kepada leluhur tua. Aku tidak tahu apakah dia bisa buru-buru kembali. Jeritan dari luar membuat hatinya sakit, tapi ekspresinya segera menjadi dingin. Jadi bagaimana jika mereka mati? Bahkan jika seluruh sekte Dao Iblis mati, selama aku masih hidup, itu dapat dibangun kembali. Semakin banyak kematian dan kehancuran, semakin besar kemungkinannya untuk membuat marah leluhur yang lama. Dan saya juga punya rencana cadangan. Kesepakatan antara aku dan Banteng Hijau yang terhormat dari Sekte Jiwa Agung telah berakhir. Pertarungan terakhir pasti sedang terjadi sekarang. Dua benua telah memerankan drama ini selama puluhan ribu tahun. Dalam 100 tahun terakhir, kami membuatnya lebih nyata dengan mengorbankan banyak pembudidaya. Menggunakan harga ini, kita harus bisa menarik perhatian keluarga kerajaan. Kaisar Langit yang keluar dari budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu pasti telah memperhatikan, dekrit kerajaan akan dikirim. Petik 2. Master Sekte Iblis Dao Sekte menahan jeritan dari luar ketika matanya menjadi dingin. Di luar, Wang Lin melihat ke danau dan melihat bayangan bergerak di bawah air. Segel yang berkontraksi dengan cepat telah membunuh sebagian besar pembudidaya Sekte Dao Iblis dan menghancurkan sejumlah besar bangunan, meninggalkan sekte itu dalam reruntuhan. Itu mengembun ke arah tengah danau. Pada saat ini, di benua Banteng Surgawi, sebuah peristiwa besar terjadi. Sekte Guyi dikelilingi oleh pembudidaya benua iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan dalam upaya membuka formasi Sekte Guyi. Kedua belah pihak memiliki 7 atau 8 jenius yang telah bangkit, dan kedua pasukan itu bertempur tanpa mempedulikan kematian. Semua pembudidaya Void Tribulan, termasuk Master Sekte dan beberapa pembudidaya Void Tribulan dari benua iblis hijau, semuanya mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Pada saat ini, langit ditutupi oleh cahaya keemasan yang mengerikan. Di bawah cahaya keemasan ini, semua pembudidaya di dalam dan di luar Sekte Guyi berhenti berkelahi dan melihat ke langit dengan ngeri. Gelombang tekanan tak berujung datang dari langit dan turun. Sosok emas dengan tenang berdiri di dalam cahaya keemasan dan melihat ke bawah, benua Banteng Surgawi, benua Setan Hijau, semua anggota klan Surgawi. Terima dekrit ini, ada dua sosok yang sama. Satu muncul di luar Sekte Jiwa Agung dan satu bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan menuju benua Iblis Hijau. Episode ke-28, dengan judul Naga Laut Leluhur Tua, langsung ke dalam alurnya. Saat kata-kata kuat datang dari sosok emas di langit, semua pembudidaya di dalam dan di luar Sekte Guyi menjadi diam. Mereka semua mendongak dan terkejut. Keluarga Kekaisaran, Kaisar Langit, dekrit Kekaisaran. Dekrit Kekaisaran Kaisar Surgawi sangat langka dan hampir tidak muncul, mungkin sekali dalam puluhan ribu tahun. Dekrit ini mewakili keagungan tak tertahankan dari Kaisar Langit di benua tengah. Tidak salah menyebutnya kekuatan surga.
Di benua astral abadi, Kaisar Surgawi memiliki garis keturunan dari leluhur surgawi dan merupakan eksistensi tertinggi di antara para celestial. Meskipun mereka hanya penguasa dari semua celestial dalam nama, mereka bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh sekte, faksi, atau benua. Karena garis keturunan mereka, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka bukan hanya kaisar nominal, tetapi juga simbol dari seluruh klan surgawi. Kecuali jika ada yang berencana untuk mengkhianati para celestial, mereka harus mendengarkan dekrit kekaisaran. Lebih penting lagi, kaisar ini adalah salah satu dari 9 matahari. Dengan kekuatan yang begitu kuat bersama dengan identitasnya, itu memungkinkan kekuatan keluarga kekaisaran generasi ini mencapai tingkat yang sangat tinggi. Salam, Kaisar Langit. Semua pembudidaya menangkupkan tangan dan membungkuk. Tidak peduli dari mana asal kultivator atau tingkat kultivasi mereka, mereka semua membungkuk hormat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sosok emas di langit bukanlah Kaisar Langit, tetapi memegang dekrit kekaisaran berarti bahwa dia adalah perwujudan Kaisar Langit. Klan Celestial tidak perlu berlutut di depan Kaisar, mereka hanya perlu membungkuk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur surgawi karena dia percaya bahwa benda langit adalah mereka yang menentang langit, jadi bagaimana mereka bisa berlutut begitu saja? Alasan klan kekaisaran selalu tinggal dan tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi juga karena kehendak leluhur surgawi. Celestial tidak bisa ditahan, dan jika mereka ditahan, mereka tidak layak disebut celestial. Akibatnya, bahkan 4 Grand Empyrean lainnya memberi keluarga kekaisaran rasa hormat tertentu. Saat semua pembudidaya di dalam dan di luar sekte Guiyi membungkuk, sosok emas di langit memandang ke bawah ke bumi. Ada 3 dekrit kekaisaran, 1 di sini, 1 di sekte Jiwa Agung, dan yang terakhir di sekte Dao Iblis Benua Hijau. Dengan lambaian tangan kanan mereka, cahaya keemasan bersinar terang sekali lagi. Dekrit kekaisaran yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dibuka oleh orang ini. Garis keturunan surgawi telah berlangsung sejak zaman kuno hingga sekarang. Para pembudidaya dari benua banteng surgawi dan benua setan hijau harus segera menghentikan perang ini. Yun Yifeng, Tang Jia, H. Cloud, Zhou Hai, Zhao Dongqing, 8 orang ini akan datang ke istana dan memasuki kuil leluhur untuk mengikuti persidangan. Petik 2. Kata-kata sosok emas itu lambat, tetapi setiap kata seperti guntur. 8 pembudidaya yang dia beri nama semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. 8 nama ini milik 16 orang yang paling menarik perhatian dalam perang ini yang berada di sekte Guiyi. Saat kata-kata ini bergema, Master Sekte Guiyi Sekte menghela napas dalam-dalam dan mengungkapkan senyuman. Perang ini kelihatannya rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Pertempuran antara dua benua itu untuk menampilkan generasi baru untuk menarik perhatian Kaisar Surgawi dan memasuki kuil leluhur. Master Sekte Guiyi Sekte bukanlah satu-satunya yang tersenyum. The Void Tribulan Exalt dari Green Devil Continent juga tersenyum. Mereka semua menggenggam tangan mereka dan membungkuk sekali lagi setelah dekrit itu. Selesai. Kita semua mematuhi keinginan Kaisar. Sosok emas itu melambaikan tangan kanan mereka dan dekrit emas terbang keluar. Itu melayang di depan Guiyi Sekte dan mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut. Setelah melakukan ini, sosok emas itu tidak lagi berbicara dan menghilang dari langit. Cahaya keemasan di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Hampir pada saat yang sama, di luar sekte Jiwa Agung, pertempuran antara kedua belah pihak mencapai momen paling intens. Void Cloud dan para jenius dari Great Soul Sect sedang bertarung ketika sosok emas kedua muncul. Adegan yang sama terjadi di atas sekte Jiwa Agung. Semua pembudidaya membungkuk dan bahkan dekrit kekaisaran memiliki arti yang hampir sama, hanya 8 nama yang diubah menjadi Void Cloud dan perusahaan.
Setelah sosok emas pergi, baik di dalam maupun di luar sekte Jiwa Agung benar-benar diam. Banteng hijau leluhur tua melihat ke langit setelah cahaya keemasan tersebar dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas, terlalu banyak pembudidaya yang tewas dalam perang antara dua benua, tetapi untuk kesempatan ini, mereka harus melakukan ini. Itu adalah kesempatan untuk memasuki kuil leluhur. Meskipun ramalan leluhur tua berubah sedikit, akhirnya hampir sama, tapi saya tidak pernah memberitahu Wang Lin alasannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dan pergi ke lokasi kultivasi pintu tertutupnya. Perang yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun ini berakhir karena dua dekrit kekaisaran ini. Para pembudidaya benua setan hijau perlahan mundur kembali ke rumah mereka di benua setan hijau. Benua banteng surgawi telah menderita banyak korban, tetapi benua setan hijau telah menderita lebih banyak lagi. Di benua iblis hijau, di sekte Dao Iblis, saat segelnya menyusut dengan cepat, siapapun yang menyentuhnya mati dengan mengenaskan. Bahkan bangunannya pun berubah menjadi reruntuhan oleh segel. Dalam waktu kurang dari 30 napas waktu, segel telah menghancurkan segalanya dan membunuh semua pembudidaya. Itu berkumpul di sekitar danau di bawah kaki Wang Lin. Pada saat yang sama, sebagian besar jiwa asal dari 30.000 pembudidaya dihancurkan. Hanya jiwa asal dari lusinan pembudidaya langkah ketiga yang tetap terperangkap di dalam segel. Mereka semua terbang menuju Wang Lin dan ditangkap olehnya. Jiwa asal sangat penting untuk seni mantra cepat karena dia hanya memiliki satu vena mantra. Jika dia bisa melahap lebih banyak jiwa asal, kecepatan castingnya bisa mencapai tingkat yang mengejutkan. Dari dua kultivator Void Tribulan tahap akhir, jiwa asal seseorang dihancurkan dan yang lainnya telah terbakar sampai mati, jadi Wang Lin tidak mengumpulkannya. Alasan utamanya adalah karena Wang Lin perlu menilai seberapa kuat dia saat ini. Dalam situasi seperti itu, jika dia berhati-hati untuk menjaga jiwa asal, dia tidak akan bisa secara akurat menilai seberapa kuat dia menjadi. Di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan jiwa asal Void Tribulan. Namun, untuk lusinan pembudidaya langkah ketiga ini, dia tidak ragu mengambilnya, dan dia memasukkannya ke ruang penyimpanannya. Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi di benua banteng surgawi. Dia hanya menatap danau di bawah. Suara para pembudidaya yang sekarat telah menghilang dan sekarang hening. Sekte Dao Iblis telah dihancurkan dan semua orang mati. Jika salah satu dari mereka tetap ada, mereka berada di benua banteng surgawi, namun kamu tetap tidak mau keluar. Kata-kata Wang Lin dingin dan dia melambaikan tangannya ke danau di bawah. Saat dia melambaikan tangannya, segel di sekitar danau bersinar terang dan gemuruh bergema-bergema di sekte yang hancur. Segel mulai berkontraksi dengan cepat di sekitar danau. Air di danau mulai bergelombang dengan cepat dan uap air terbang keluar. Jelas danau ini runtuh dengan cepat. Segel itu berisi kekuatan penghancur yang kuat. Ketika mengontrak air menghilang dan danau runtuh, hanya menyisakan cahaya yang mengalir menuju pulau di tengahnya. Namun, ketika anjing laut itu berada di tengah jalan menuju pulau, suara gemuruh terdengar dari dalam danau. Naga laut biru tua bergegas keluar dari danau. Ini adalah naga laut yang benar-benar biru dengan panjang ratusan ribu kaki. Naga laut adalah binatang surgawi di benua astral abadi. Itu terlihat ganas dan mengeluarkan energi surgawi yang padat. Naga laut ini telah hidup untuk jangka waktu tertentu. Itu mengeluarkan aura kuno dan kepalanya agak berbeda dari kepala naga lain. Deretan duri di punggungnya membuatnya terlihat lebih mengejutkan. Naga ini tidak memiliki cakar, terlihat seperti ular piton besar. Tapi itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga. Tubuhnya terlihat ramping tapi tebalnya ratusan kaki. Di atas kepalanya, selain duri yang menutupi punggungnya,
ada dua sirip besar yang terhubung bersama seperti kipas. Saat naga laut terbang ke udara, sejumlah besar air turun dari sisiknya. Saat naga terbang keluar, permukaan air danau menurun drastis. Mengaum. Saat itu muncul, mata merah raksasa naga laut itu menatap Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat dia melolong, dua mata lagi muncul. Naga ini sebenarnya memiliki 4 mata. Naga laut seharusnya hidup di laut, tapi hidup di dalam danau. Saat itu muncul, tekanan menyebar dari tubuhnya. Saat naga laut muncul, cahaya kuning bumi datang dari pulau, membentuk pelindung yang melindungi pulau dari segel. Tak lama kemudian, naga laut itu tiba-tiba bergerak. Ini membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Semua duri di punggungnya berdiri tegak dan terasa dingin. Naga laut ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari puncak Golden Exalt. Itu telah mengikuti Empirin Exalt untuk waktu yang lama. Dan ketika dia pergi, dia meninggalkan naga laut di sini di Devil Dao Sect. Dia yakin bahwa dengan naga ini dan kekuatan Sekte Dao Iblis, sekte itu akan aman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Episode ke-29, dengan judul Menolak Dekrit, langsung ke dalam alurnya. Saat naga laut menyerbu ke langit menuju Wang Lin, seberkas cahaya keemasan tiba di benua iblis hijau dari benua banteng surgawi, terbang dengan kecepatan lebih cepat dari pembudidaya Void Tribulan Exalt. Dari kecepatannya, tidak butuh waktu lama sebelum tiba di Sekte Dao Iblis. Naga laut itu meraung dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Di dalam pulau yang dikelilingi oleh cahaya kuning bumi, Master Sekte Iblis Dao Sekte menatap ke atas. Matanya bisa dengan mudah menembus tempat ini dan melihat segala sesuatu di luar. Naga laut ini ditinggalkan oleh leluhur tua. Jika saya ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan banyak usaha dan saya bahkan mungkin tidak berhasil. Meskipun Wang Lin ini membunuh Elder Feng mengorbankan hidupnya untuk mencapai Golden Exalt untuk waktu yang singkat. Masih ada celah besar antara dia dan Golden Exalt yang asli. Dia bisa membunuh tetua Feng, tapi dia tidak bisa dengan cepat menyegel naga laut yang ditinggalkan leluhur tua. Dengan penundaan naga laut, leluhur tua pasti akan menerima berita itu. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak berani keluar, tapi kebenciannya pada Wang Lin sangat mengerikan. Dia berharap dia bisa melahap daging dan darah Wang Lin. Saat dia mengatupkan giginya dan berbisik, tangan kanannya gemetar. Master Sekte Iblis Dao Sekte melihat ke bawah di tangan kanannya dan gas hijau muncul. Gas hijau berubah menjadi 7 helai dan memasuki lubangnya. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan menutup matanya. Namun, dia segera membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Selesai. Kaisar Surgawi telah membagikan dekrit kekaisaran. Ada 3 dekrit kekaisaran, dan salah satunya menuju ke Sekte Dao Iblis saya. Perintah itu harus didedikasikan untukku. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan mengungkapkan rasa kegembiraan yang tak tertekan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku. Anda ingin membunuh Dao Sekte Dao Iblis saya. Nenek moyang tua akan segera tiba, dan begitu dia melakukannya, Anda pasti akan mati. Dekrit kekaisaran akan segera datang. Setelah utusan kekaisaran ada di sini, bagaimana Anda akan membunuh saya? Jika kau membunuhku, maka kau akan membunuh orang yang menerima dekrit, yang merupakan kejahatan besar. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat senang. Di luar cahaya kuning bumi, naga laut menyerang Wang Lin. Tubuhnya yang besar memberikan tekanan yang mengejutkan, dan tekanan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Semua di bawah Golden Exalt akan gemetar dan tidak berani melawannya. Saat raungan menjadi lebih intens, dia mendengar suara yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Raungan ini sepertinya mengandung kekuatan kuat yang bisa membuat seseorang gemetar.
Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap naga laut yang dengan cepat mendekat. Dia belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya, dan dia merasakan aura menakutkan yang datang darinya. Ini adalah kekuatan Golden Exalt, yang menyebabkan langit berubah warna saat naga laut mendekat. Langit cerah menjadi redup dan suram seolah awan telah memenuhinya. Binatang Golden Exalt, mata Wang Lin bersinar dan mengungkapkan cahaya keemasan yang mengerikan. Matanya menunjukkan maksud pertempuran yang mengejutkan. Kultivasinya meletus sepenuhnya tanpa syarat. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kultivasi penuhnya sejak dia memperoleh kekayaan besar di kuil kalajengking setan hijau. Dia sepenuhnya melepaskan tubuh Dao kuno dan budidaya Void Tribulannya. Selain tidak mengenakan pelindung jiwa, ini adalah puncak tertinggi Wang Lin dalam hampir 3000 tahun kultivasinya. Rambut putihnya tiba-tiba diperpanjang beberapa kali lipat hingga lebih panjang dari tubuh ini. Itu tergantung di udara dan cocok dengan jubah putihnya. Wang Lin tampak seperti dikelilingi oleh cahaya putih yang dingin. Saat rambutnya menjulur melewati kakinya, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk naga laut. Sunderet Night, dunia bergemuruh dan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang mengerikan. Saat laut mengaum, langit menjadi gelap. Matahari terbit di langit yang gelap mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh besar naga laut itu bergetar dan matanya menunjukkan ketakutan. Jelas terasa bahwa pembudidaya menggunakan mantra yang membuatnya terasa ngeri yang tak terbayangkan. Rasanya seperti kembali ke masa ketika masih sangat lemah, itu mengingat ketakutan yang dirasakan saat menghadapi kekuatan surga. Matahari terbit mengungkapkan sosok Wang Lin. Dia adalah matahari terbit dan berjalan keluar dari cahaya terang. Kekuatan iman yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kekuatan keyakinan ini mengelilingi daerah itu dan menyebabkan tubuh naga laut itu bergetar hebat. Naga laut tidak berani mendekat, itu mundur seperti orang gila. Meskipun itu memiliki kekuatan yang setara dengan Golden Exalt, rasanya kematian mendekatinya di dalam langit yang gelap. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, dia tidak bisa melarikan diri dari langit yang gelap dan kekuatan yang akan menghancurkan kegelapan ini. Saat cahaya dari matahari terbit menyebar, kegelapan runtuh selapis demi selapis menuju naga laut. Seolah-olah itu akan menghancurkan naga laut itu bersama dengan kegelapan. Perasaan kematian menyelimuti seluruh tubuh naga laut, dan tubuhnya gemetar saat ia mengaum. Rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya. Kekuatan yang merobek kegelapan itu sedang menghancurkan tubuhnya. Rasa sakit yang hebat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisik yang kuat dan kultivasi Golden Exalt. Saat meraung kesakitan, itu dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan seolah-olah itu dalam mimpi buruk yang tidak dapat dia bangun. Menyerah atau mati. Saat tubuhnya hampir roboh dan mati, saat rasa sakit membanjiri tubuhnya, mendorongnya mendekati kematian, sebuah suara kuat yang dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan bergema di dunia. Saat suara itu terdengar, naga laut itu berjuang untuk membuka matanya, dibutakan oleh matahari terbit. Ia melihat Wang Lin berjalan keluar dari matahari terbit dan kemudian tiba-tiba memasuki kondisi kesurupan. Grand Empyrean, di mata naga laut, matahari terbit di belakang Wang Lin seperti matahari. Matahari ke-10 di benua astral abadi. Sosok di bawah matahari, kekuatan iman yang kuat, itu adalah Grand Empyrean. Pemiliknya, leluhur Sekte Dao Iblis, hanyalah seorang Empyrean Exalt, dan pada saat ini, Wang Lin tampak seperti Grand Empyrean bagi naga laut. Ia jatuh ke dalam kesurupan, ia tidak akan menyerah kepada orang lain, bahkan dalam kematian, karena ia memiliki harga dirinya sendiri. Namun pada saat ini ia bergetar dan berbaring tanpa ragu-ragu. Menyerah. Saat itu melepaskan pesan ini dari pikirannya, segel master aslinya segera runtuh.
Seekor binatang buas di tahap Golden Exalt tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Itu membutuhkan aura dalam jumlah besar untuk membuatnya menyerah. Selain Grand Empirins, yang lain tidak bisa menjadikan makhluk surgawi seperti ini sebagai budak mereka, mereka hanya bisa menjaga hubungan yang setara. Naga dan pemilik sebelumnya juga seperti ini. Tapi saat itu menyerah, aura jiwa hijau keluar dari kepala naga laut. Wang Lin meraih aura jiwa ini dengan tangannya. Bahkan pemilik naga laut sebelumnya tidak bisa mendapatkan aura jiwa ini. Namun, di bawah kesurupan dan pencerahan, naga laut ini telah memberikan aura jiwanya kepada Wang Lin. Mengontrol aura jiwa berarti kendali penuh atas hidup dan mati. Saat Wang Lin mengambil kendali kekuatan jiwa, kegelapan menghilang dan laut dan matahari di sekitarnya tersebar. Semuanya kembali normal. Bumi masih reruntuhan Sekte Dao Iblis dan langit cerah. Namun, Master Sekte Iblis Dao Sekte di dalam cahaya kuning bumi dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin. Naga laut itu milik leluhur tua. Itu benar-benar menyerah pada Wang Lin. Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak hanya dikejutkan oleh penyerahan naga laut, tetapi mantra Sunderet Night yang digunakan Wang Lin setelah meletus kultivasi penuhnya. Mantra iman. Itu adalah mantra iman. Dia mengira naga laut bisa menunda untuk beberapa waktu, tapi dia tidak menyangka segalanya akan berbalik begitu cepat. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin menggunakan mantra iman dan naga laut itu memilih untuk menyerah. Ketakutan tak berujung langsung mengelilingi hati Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tanpa ragu-ragu, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan dengan cepat memasuki cahaya kuning bumi untuk memperkuat kekuatan penghalang cahaya. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku bukan tandingannya. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Saya butuh waktu. Leluhur tua harus segera datang dan dekrit kekaisaran harus ada di sini lebih cepat. Saya butuh waktu. Master Sekte Iblis Dao Sekte sepertinya sudah gila. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang ke penghalang cahaya di sekitar pulau. Saat penghalang cahaya berkedip dan diperkuat, Wang Lin melangkah maju. Naga laut itu mengikuti dan memandang Wang Lin dengan hormat dan kagum. Saat Wang Lin mendekati penghalang cahaya, dia diam-diam mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melakukan pukulan. Gemuruh, 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 gemuruh. Penghalang cahaya yang diperkuat oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte hanya bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping. Semua bangunan di sekitarnya di pulau itu juga hancur, mengungkapkan Master Sekte Iblis Dao yang putus asa. Wang Lin dengan dingin memandang Master Sekte Iblis Dao Sekte. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan pukulan. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampaknya sudah gila saat dia mundur dan tangannya membentuk segel. Namun, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan darah. Dia terluka parah dan dipaksa mundur. Wang Lin, kamu berani membunuhku. Nenek moyang Sekte Devil Dao saya adalah seorang kultivator Empyrean Exalt. Jika kau membunuhku, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Wang Lin tidak berbicara. Dia melangkah maju dan hendak melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyelimuti dunia. Di dalam cahaya emas berdiri sosok emas. Utusan Kaisar Surgawi, utusan Kaisar Surgawi, dekrit kekaisaran ada di sini. Wang Lin, saya ingin melihat apakah Anda masih berani membunuh saya. Apakah kamu berani melawan dekrit itu? Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan keputusasaan, tapi sekarang dia tiba-tiba sangat bersemangat. Episode ke-30, dengan judul Visi Menjadi Hitam, langsung ke dalam alurnya.
Cahaya keemasan di langit memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menerangi sekte Dao Iblis yang hancur. Sosok emas itu bahkan tidak melihat ke bawah saat dia melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran muncul. Iblis Dao Sekte, terima dekrit. Saat dia berbicara, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak terlukiskan. Dia berhenti mundur dan menangkupkan tangannya ke langit. Saat dia akan berbicara, kegembiraan di matanya runtuh dan digantikan oleh ketakutan. Karena Wang Lin tidak sedang melihat ke arah cahaya keemasan di langit dan telah mengabaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak berhenti, dan dia langsung mendekati Master Sekte Iblis Dao Sekte. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan. Gemuruh menggelegar menggema saat pukulannya mendarat. Kultivasi penuh Wang Lin meletus dan membentuk kekuatan yang akan menakutkan semua pembudidaya Golden Exalt. Membunuh seseorang di bawah dekrit kekaisaran. Hati Master Sekte Devil Dao Sekte bergetar dan dia mundur seperti orang gila. Dia mengaktifkan kultivasi penuhnya dan bayangan Dao dan Iblis muncul untuk membelanya. Gemuruh bergema sekali lagi dan pukulan Wang Lin menghancurkan bayangan Dao dan meruntuhkan bayangan Iblis. Pukulannya mendarat di dada Master Sekte Iblis Dao Sekte. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan batuk darah dalam jumlah besar. Lukanya menjadi lebih serius. Dia dipukul mundur dan ketakutan memenuhi matanya. Guntur menyebar dari tubuhnya dan membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke Wang Lin. Pada saat yang sama, sosok emas yang dikelilingi oleh cahaya keemasan dengan dingin menatap Wang Lin. Dia mengangkat dekrit kekaisaran dan mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi dengan rasa keagungan. Untuk membunuh seseorang sebelum dekrit kekaisaran, kamu punya nyali. Masih belum mundur. Petik 2. Wang Lin benar-benar mengabaikan sosok emas itu dan melangkah ke arah Master Sekte Iblis Dao Sekte yang terluka parah. Dia benar-benar mengabaikan bola guntur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang ingin kubunuh. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melakukan pukulan ketiga. Gemuruh menggelegar menggema dan semua bola guntur runtuh. Meskipun Master Sekte Iblis Dao Sekte adalah seorang kultivator Golden Exalt, dia menjerit menyedihkan. Dia batuk darah sekali lagi saat dia dipukul mundur. Seluruh tubuhnya tampak layu, dan ketakutan yang mengerikan muncul di matanya. Dekrit kekaisaran ada di sini. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan mati. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampak sengsara dan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Gelombang kejut dari pukulan Wang Lin beriak di tubuhnya dan dia hampir kehabisan kekuatan. Kultivasinya tidak cocok untuk Wang Lin. Kamu berani membunuh sebelum dekrit kekaisaran. Sombong. Saya adalah utusan kekaisaran di sini untuk mengumumkan dekrit kekaisaran. Tidak mundur berarti menentang dekrit. Sosok emas melihat Wang Lin dan segera meraung sebelum dia bergegas ke arahnya. Saat dia menerjang, cahaya keemasan dilepaskan dari sosok emas ini, berubah menjadi tirai emas yang terbang menuju Wang Lin. Energi surgawi yang pekat berasal dari tirai emas, bersama dengan rasa keagungan. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte yang gila melihat ini, dia sepertinya telah melihat kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tampak gila saat tangannya membentuk segel dan pusaran muncul di antara alisnya. 9 pisau terbang hitam terbang menuju Wang Lin. Skram. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia berbalik untuk mengaum pada utusan kekaisaran yang masuk. Dia melambaikan tangannya ke utusan kekaisaran. Dengan ini, dunia berubah warna dan cetakan telapak tangan. Raksasa muncul. Itu membawa kekuatan dunia dan terbang menuju utusan kekaisaran. Saat gemuruh bergema, cetakan telapak tangan raksasa bertabrakan dengan tirai cahaya keemasan. Tirai cahaya segera runtuh dan telapak tangan menyentuh utusan kekaisaran. Saat gemuruh-gemuruh menggantikan semua suara di dunia,
utusan kekaisaran batuk darah dan terlempar ke belakang 1000 kaki. Dia nyaris berhenti dan batuk darah sekali lagi. Dia menatap Wang Lin dengan ketidakpercayaan di matanya. Empirean, budidaya Empirean Exalt. Wang Lin telah memaksa utusan kekaisaran kembali dengan satu tangan. Kultivasinya meletus dan angin hitam muncul di sekitar tubuhnya, bertabrakan dengan 9 pisau terbang hitam. Suara gemuruh bergema dan ke-9 pisau itu roboh. Wang Lin melangkah maju dan langsung tiba di sebelah Master Sekte Iblis Dao Sekte. Ketakutan memenuhi mata Master Sekte Devil Dao Sekte saat tangan kanan Wang Lin menghantam dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan ekspresinya meredup, aura kematian memenuhi tubuhnya. Dia terlempar ke belakang dan Wang Lin mengikutinya seperti anak panah dan melayangkan pukulan lagi. Lebih dari 100 tahun kemudian, pemandangan di luar benua bumi Meng, kepala manusia terbang dan Wang Lin mati-matian berusaha melarikan diri dari takdir, muncul di benaknya. Kali ini, dia tidak meninju tetapi membuka mulutnya dan menarik napas. Mati. Wang Lin melayangkan pukulan dan tubuh sekte-sekte iblis Dao runtuh. Jiwa asalnya menjerit saat dia melarikan diri dari tubuhnya yang roboh. Segala sesuatu yang terjadi di kuil kalajengking hijau dan keuletannya muncul di benak Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Menelan ini tampaknya menyebabkan gaya isap yang tak terbatas menyebar. Jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte melolong putus asa sebelum kematiannya. Leluhur tua, selamatkan aku. Tuan Messenger, selamatkan aku. Ekspresi utusan kekaisaran yang memegang dekrit berubah sangat banyak. Dia mengatupkan giginya dan menyerang sekali lagi untuk menghentikan Wang Lin melahap Master Sekte Iblis Dao Sekte. Wang Lin, jika kau membunuhnya, aku tidak bisa mengumumkan dekrit kaisar. Ini bukanlah masalah yang dapat Anda tanggung, itu merupakan pelanggaran terhadap kekuatan surgawi. Apakah Anda ingin mengkhianati seluruh klan surgawi? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya utusan kekaisaran menyampaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak berharap untuk menemukan sesuatu seperti itu. Sebagai seorang utusan kekaisaran, dia telah melihat banyak pembudidaya yang kuat di benua tengah, tetapi tidak ada dari mereka yang sombong seperti Wang Lin, berani membunuh seseorang di bawah dekrit kekaisaran. Kamu mati. Jika kamu melakukan ini, kamu mati. Utusan kekaisaran sangat marah dan bergegas keluar dengan raungan. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi cetakan emas besar di sekeliling tubuhnya. Dia menabrak Wang Lin, yang melahap Master Sekte Iblis Dao. Pada saat ini, jiwa asal Master Sekte-Sekte Iblis Dao telah ditarik dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin oleh kekuatan hisap. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali dan melolong putus asa. Tindakan utusan kekaisaran menyebabkan Master Sekte-Sekte Dao Iblis berjuang lebih keras. Jika dia ingin hidup, dia harus meminjam kekuatan eksternal untuk melarikan diri. Cetakan emas itu menutup dan langsung menyelimuti Wang Lin. Ketika hendak mendarat, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan. Cahaya keemasan berisi pecahan pedang dari pedang leluhur surgawi dan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan itu meletus dari cahaya keemasan di matanya. Enyahlah. Jika Anda mencoba menghentikan saya lagi, apapun identitas Anda, saya akan membunuh Anda hari ini. Cetakan emas mengeluarkan suara seperti akan runtuh di bawah tatapan Wang Lin. Kekuatan tak terlihat membombardir cetakan emas dan menyebabkannya tidak bisa bergerak maju. Hati utusan kekaisaran bergetar ketika dia merasakan kekuatan penindasan dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan kulit kepalanya terasa mati rasa saat tubuhnya bergetar karena keagungan tatapannya. Pandangan semacam ini, keagungan semacam ini, dan penindasan semacam ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia rasakan dari Kaisar Surgawi.
Meskipun Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit, pada saat ini, utusan kekaisaran merasa seperti sedang menghadapi Kaisar Langit. Dia tidak berani untuk tidak mundur, dia harus mundur. Saat dia mundur, Master Sekte Iblis Dao Sekte benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menyaksikan jiwa asalnya ditarik dari 1000 kaki menjadi kurang dari 300 kaki dari Wang Lin. Melihat bagaimana dia akan dilahap, matanya dipenuhi kegilaan. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu akan dikuburkan bersamaku. Tuan Messenger, orang tua ini menerima dekrit itu. Orang tua ini ingin mendengarkan perintah Kaisar Langit bahkan jika aku mati. Dia tidak memilih untuk meledakkan dirinya sendiri tetapi memilih untuk membiarkan utusan kekaisaran membaca dekrit kekaisaran. Ini akan menjadi batu kejahatan Wang Lin untuk membunuhnya. Dia menggunakan kematiannya untuk membuat Wang Lin menderita di masa depan. Saat lolongannya bergema, jiwa asalnya kurang dari 10 kaki dari Wang Lin. Jiwa asalnya berubah menjadi cahaya hantu dan dimakan oleh Wang Lin. Ayo mati bersama. Misi utusan kekaisaran di langit adalah untuk mengeluarkan dekrit. Sekarang orang yang akan menerima dekrit telah menerimanya. Dia tidak ragu untuk membuka dekrit. Di saat yang sama, suaranya menggema. Garis keturunan surgawi telah berlangsung sejak zaman kuno hingga sekarang. Master Sekte dari Sekte Dao Iblis di benua Iblis Hijau berani menyinggung kekuatan keluarga kekaisaran. Dia bersekongkol dengan pelayan Iblis Hijau melawan keluarga kekaisaran. Jika dia masih hidup, maka hancurkan dia bersama dengan Sekte Dao Iblis sebelum dekrit. Jika dia sudah mati dan jika dia dibunuh oleh seseorang bernama Wang Lin, maka Wang Lin akan menerima dekrit tersebut. Datanglah ke benua tengah. Saya belajar bagaimana Anda membantu Dao Fei, dan saya tidak melupakannya. Petik 2. Saat utusan kekaisaran membaca dekrit itu, keringat muncul di dahinya. Sebelum dia bertemu dengan orang yang akan menerima dekrit, dia juga tidak bisa membukanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dekrit itu, dan setelah membacanya, dia terkejut. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan Master Sekte Iblis Dao Sekte. Setelah dia benar-benar dilahap oleh Wang Lin, dia mendengar semua dekrit dan penglihatannya menjadi hitam. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.